Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Upreme Martial God Teknik. Bab 346 sampai bab 350. Bab 346 langkah pertama untuk membalas dendam adalah memilih seseorang untuk merampokmu. Dia awalnya ingin menggunakan hubungan Dong Yuyuan untuk memenangkan beberapa orang yang lebih kuat dari Sue Linglong untuk menghadapi Sue Linglong. Kalau dilihat seperti ini, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Jika Anda ingin lulus ujian pertama ini, Anda mungkin harus mengandalkan diri sendiri. Dan Wu Yun juga yakin jika dia ingin mencapai akhir, dia harus menarik salah satu dari 10 orang yang baru saja disebutkan ke dalam air. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bangun sama sekali pada akhirnya. Pada akhirnya, 10 orang terpilih, dan mereka sepertinya sudah memutuskan kursi untuk 10 orang tersebut. Hal termudah adalah menyeret Dong Yuyuan, yang relatif lemah, ke dalam air dan menebusnya sendiri. Tapi menilai dari situasi saat ini, satu-satunya yang bersedia berada di garis depan yang sama dengannya adalah Dong Yuyuan. Meskipun Wu Yun suka menyendiri, dalam banyak kasus, akan lebih mudah melakukan sesuatu jika dia memiliki teman yang lebih kuat darinya. Oleh karena itu, untuk saat ini, kandidat yang paling dapat diandalkan adalah Sue Linglong. Bagaimanapun, dia baru saja bertemu Sue Linglong, dan keduanya sudah mengembangkan kebencian yang mendalam. Tapi Wu Yun tidak yakin, Sue Linglong jelas tidak mudah untuk dihadapi. Apalagi di belakang Sue Linglong, ada seseorang bernama Sue Zuzu. Kultivasi orang ini telah mencapai alam Tianzun tingkat ke-8, dan bahkan dapat membunuh pembudidaya alam Tianzun tingkat ke-9. Begitu Sue Linglong terbunuh, Sue Zuzu pasti tidak akan berdiam diri. Sulit. Memang rumit. Wu Yun mengerutkan kening dalam-dalam. Tampaknya masalah pembunuhan Sue Linglong perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba merasa tidak heran jika orang-orang di benua timur begitu meremehkan benua selatan. Orang-orang ini hanyalah puncak gunung es di antara para jenius di benua timur. Tapi itu hanyalah puncak gunung es, tapi sudah jauh melampaui seluruh benua selatan. Wu Yun tidak pernah merasakan tekanan seperti itu. Sangat sulit untuk menonjol di antara orang-orang ini. Meskipun dia memiliki segala macam keberuntungan yang bertentangan dengan langit dan telah memperoleh segala jenis harta yang bertentangan dengan langit. Namun waktu pelatihannya masih terlalu singkat, dan masih terdapat kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan kekuatan besar dengan latar belakang yang kuat dan para jenius yang telah mereka kembangkan sejak kecil. Namun Wu Yun memiliki ciri yang sangat aneh. Semakin banyak tekanan yang Anda berikan padanya, semakin besar potensi dan semangat juangnya. Saat ini, hatinya penuh dengan semangat juang. Orang terkuat hanya berada di alam Tianzun tingkat 9, tidak lebih dari itu. Entah itu demi martabat benua selatan, atau pergi ke tempat yang sangat dingin untuk mencari buah peri setan salju untuk Bailier. Apapun yang terjadi, Anda harus melewati 3 putaran penilaian dan masuk ke dalam tim beranggotakan 10 orang terakhir. Meskipun Sue Linglong sangat sulit untuk dihadapi, rencana balas dendam harus tetap dilaksanakan. Wu Yun memang seperti ini, saya bisa mentolerirnya, tapi saya tidak akan pernah menyerah. Tidak membunuh Sue Linglong sekarang tidak berarti Wu Yun telah menyerah untuk membunuhnya, itu hanya menunda hari pembunuhannya. Bagaimanapun, masih ada 2 putaran penilaian yang akan berlangsung selama hampir setengah tahun. Namun Wu Yun juga diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa ia harus meningkatkan kultivasinya dalam jangka waktu ini. Belum lagi yang lain, setidaknya harus mencapai titik di mana ia bisa membunuh Sue Linglong hanya dengan 1 tembakan. Seperti kata pepatah, balas dendam seorang pria tidak ada kata terlambat. Tentu saja tidak akan memakan waktu 10 tahun. Wu Yun harus membunuhnya sebelum 3 putaran penilaian ini selesai.
Jika Anda tidak membunuh satu pun, Anda pasti tidak akan mendapatkan 10 tempat terakhir. Saat ini, kami perlu mencari cara untuk lulus penilaian putaran pertama ini terlebih dahulu. Lulus penilaian putaran pertama tentu saja merupakan bagian dari rencana balas dendam. Karena saat ini sebagian besar wilayah alam Tianzun dimonopoli oleh Sue Linglong. Area lainnya mungkin juga ditempati oleh para jenius lainnya. Yang paling dibutuhkan Wu Yun saat ini adalah tetap bersikap low profile. Kekuatannya saat ini tidak memungkinkan dia untuk menjadi terlalu terkenal. Daripada memprovokasi orang-orang itu lagi, Wu Yun lebih bersedia menghadapi Linglong yang berdarah ini. Meski tidak diketahui berapa banyak inti spiritual yang dimiliki Dong Yuyuan, Wu Yun sudah memiliki ratusan inti spiritual di tangannya. Tapi Wu Yun tidak puas, dia tahu bahwa sebagian besar inti spiritual di tangannya berasal dari alam Tianwu. Dibandingkan dengan inti spiritual alam Tianzun, mereka tidak layak disebutkan sama sekali. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah inti spiritual alam Tianzun. Adapun inti roh dari alam dewa transformasi, tidak perlu memikirkannya, kecuali hanya 5 orang yang hampir tidak bisa berkeliling di area alam transformasi dewa. Meskipun Wu Yun percaya diri, dia belum begitu percaya diri. Segera, dia dan Dong Yuyuan memutuskan ide tersebut. Mereka hanya punya satu ide. Itu menyambar. Sekarang tinggal kurang dari setengah bulan hingga penilaian berakhir. Sudah terlambat untuk memburu monster. Karena mereka ingin merampok, mereka secara khusus akan memilih sekelompok orang yang telah dimenangkan oleh Sue Linglong. Dengan adanya Dong Yuyuan, Wu Yun dan Balbert bahkan tidak perlu mengambil tindakan, kecuali orang-orang yang disebutkan sebelumnya, Dong Yuyuan tidak melakukan apa-apa. Di antara orang-orang yang tersisa, Dong Yuyuan masih tidak takut. Selama mereka tidak bertemu Sue Linglong, rencana ini akan berjalan lancar. Jika Anda bertemu Sue Linglong, hanya ada satu cara. Berlari. Tapi apa yang Wu Yun tidak katakan pada Dong Yuyuan adalah dia juga membuat persiapan sekunder. Artinya, sekali Anda terjerat oleh Sue Linglong, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Kalau begitu keluarlah sekuat tenaga dan tidak perlu khawatir dikejar oleh Sue Zuzu. Atau kemungkinan terungkapnya identitas seseorang. Pancing langsung Sue Linglong, lalu bergabung dengan Dong Yuyuan untuk menahannya. Biarkan burung botak membunuh bola penghitung dengan satu kaki. Pada saat yang sama, Wu Yun juga tahu bahwa Sue Linglong pasti memikirkan cara untuk melacaknya. Selama dia muncul di hadapan rakyatnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui situasinya. Cara menghadapi situasi ini adalah dengan cepat mengambil keputusan, bertengkar, lalu segera berpindah tempat. Ide ini pun mendapat dukungan kuat dari Dong Yuyuan yang mengaku bersedia menjadi preman yang berkontribusi. Keduanya langsung cocok dan mulai melakukan apapun yang mereka inginkan. Tak hanya mereka, burung gundul juga berminat untuk mencoba. Burung botak sangat menyukai perampokan jalanan seperti ini. Sangat disayangkan Wu Yun tidak mengizinkannya untuk mengungkapkan kekuatannya, dan tidak boleh diekspos kecuali benar-benar diperlukan. Balbert bisa dikatakan sebagai kartu trufnya yang paling kuat dan andal melawan Sue Linglong. Jika terekspos terlebih dahulu, akan meningkatkan banyak risiko. Kurang dari sehari, Wu Yun dan Dong Yuyuan, dengan burung botaknya, menyerbu beberapa orang di bawah komando Sue Linglong. Dan Dong Yuyuan dengan jelas dalam serangannya, langsung membunuhnya di tempat. Sebelum membunuh, dia juga akan menanyakan apakah dia orang yang berdarah. Jika tidak, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Jika demikian, maka yang ada hanyalah jalan buntu. Dunia kultivator sangat kejam, jika Anda tidak cukup kuat dan berada di tim yang salah, Anda harus membayarnya dengan nyawa Anda. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, kamu akan membunuhku besok. Ini adalah hukum yang sangat ketat. Dan benar saja, seperti yang diharapkan Wu Yun, Sue Linglong mengeluarkan perintah buronan kepada semua orang di bawah komandonya. Setelah Wu Yun ditemukan,
dia segera mengirim pesan kepada dirinya sendiri menggunakan kondisi pikiran spiritualnya. Saat rencananya terungkap, Wu Yun dan Dong Yuyuan hari ini membunuh 8 bawahan Sue Linglong. Bab 347, merebut dari Sue Linglong. Wu Yun dan Dong Yuyuan membunuh 8 orang di bawah komando Sue Linglong hari itu. Sue Linglong juga menerima 8 pesan tentang pertemuannya dengan Wu Yun. Namun setiap kali dia tiba, Wu Yun dan Dong Yuyuan sudah pindah ke tempat berikutnya. Hal ini pun membuat Sue Linglong langsung melompat. Rencana yang dia buat sebelumnya hanya ditujukan pada Wu Yun. Selama Wu Yun keluar untuk berburu monster, bawahannya pasti tahu. Dan selama mereka bisa menahan Wu Yun, mereka tidak akan memberi Wu Yun kesempatan untuk melarikan diri sampai dia tiba. Tapi dia mengabaikan Dong Yuyuan, yang sebelumnya diselamatkan oleh Wu Yun. Kekuatan orang ini telah mencapai alam Tianzun tingkat kelima. Tidak hanya dia lebih kuat dari Wu Yun, dia bahkan hanya sedikit lebih lemah dari dirinya sendiri. Bisa dikatakan tidak sulit menghadapi orang-orang yang berada di bawah komandonya. Setelah digoda oleh Wu Yun beberapa kali berturut-turut, Sue Linglong mengertakkan giginya dengan marah. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka pindah ke tempat lain segera setelah mereka menabraknya, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Yang bisa kita lakukan hanyalah cemas. Yang paling membuatnya kesal adalah dia tidak menyangka kedua orang ini begitu berani. Berani menantangnya secara terbuka dan membunuh rakyatnya secara terbuka. Ini juga alasan yang membuatnya sangat marah hingga tidak bisa mengendalikan diri. Dia menggertakkan giginya dan mengucapkan sumpah beracun, Wu Yun, Dong Yuyuan, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan menjadi manusia. Sementara dia mengucapkan sumpah beracun, Wu Yun dan Dong Yuyuan membunuh salah satu temannya. Bawahan. Setelah mengambil cincin penyimpanan, orang tersebut bahkan tidak punya waktu untuk mengirim pesan kepadanya menggunakan kondisi pikiran spiritualnya. Informasi ini disampaikan oleh Wu Yun sendiri. Isinya mungkin bodoh sekali, ayo kejar aku, kalau kamu tidak datang, aku akan pergi ke tempat berikutnya. Sue Linglong gemetar karena marah dan giginya gemetar. Tapi Wu Yun sedang dalam suasana hati yang baik, meskipun dia tidak bisa membunuh Linglong yang berdarah untuk saat ini. Tapi sungguh memuaskan memukulnya dengan cara ini. Pada saat yang sama, Wu Yun dan Dong Yuyuan pindah ke tempat berikutnya lagi. Saat bersiap untuk membunuh orang dan merebut inti jiwa, Wu Yun mendengar informasi yang membuatnya berubah pikiran dan mengubah rencananya. Dengarkan saja, pria itu berkata, Wu Yun, Dong Yuyuan, saya adalah orang yang berdarah, kamu mencari kematian dengan melakukan ini. Kemudian dia melihat ke arah Wu Yun lagi dan berkata, Wu Yun, jangan berpikir bahwa itu adalah sifat buruk Presiden mengirim jika Anda menyewa seorang penggarap alam dewa transformasi untuk melindungi Anda secara diam-diam, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jangan berpikir bahwa kami tidak tahu apa-apa. Setelah masalah ini diumumkan, Wakil Dekan akan diseret ke dalam air olehmu. Meskipun Wakil Dekan kuat, dia bisa apakah menurut Anda tidak ada orang di belakang kita? Dari bagian ini, Wu Yun hanya menyadap bagian yang paling informatif. Saya berpikir dalam hati, Wakil Rektor mengirim seorang kultivator pribadi alam dewa untuk diam-diam melindungi saya. Apa yang terjadi, kenapa saya tidak tahu? Tiba-tiba, mata Wu Yun berbinar. Ada senyuman di bibirnya. Itu saja, saya tahu. Benar saja, ini seharusnya yang dikatakan Sue Linglong kepada mereka. Sue Linglong belum pernah melihat burung botak itu sebelumnya, jadi dia pasti salah mengira bahwa cakar ilahi kekosongan yang digunakan oleh burung botak itu dikirim oleh Wakil Dekan untuk melindunginya. Wu Yun adalah seorang kultivator di alam transformasi menjadi dewa. Kalau begitu, hehe. Mata Wu Yun bersinar dengan cahaya aneh, dan sebuah ide menarik muncul di benaknya. Saat ini, Dong Yuyuan langsung mengambil tindakan, membunuh pria itu secara langsung, lalu mengambil cincin penyimpanannya. Kembali ke Wu Yun,
dia berkata dengan tatapan aneh di matanya. Ah Wuyun, ternyata wakil dekan benar-benar mengutus seseorang untuk melindungimu secara diam-diam. Aku bilang saat aku dibawa pergi oleh orang-orang itu, terdengar suara keras dari belakang. Kamu menghilang. Aku menahan diri untuk tidak menanyakan hal ini kepadamu, jadi ternyata memang begitu. Dalam hal ini, mayat yang rusak di dalam lubang pastilah Long Xiao. Wuyun tertegun dan mengangguk sedikit malu. Tampaknya bahkan Dong Yuyuan lebih suka mempercayai teori yang tampaknya tidak masuk akal bahwa wakil dekan diam-diam mengirim seseorang untuk melindunginya. Dia tidak akan pernah mengalihkan perhatiannya ke burung botak. Benar saja, hal-hal buruk mudah diabaikan. Tapi tidak apa-apa, penjelasan Wu Yunseng. Pada saat yang sama, Wu Yun memberitahu Dong Yuyuan tentang rencananya. Sudut mata Dong Yuyuan bergerak sedikit dan dia berkata, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Wu Yun mengangguk dengan tegas dan berkata, karena mereka semua tahu bahwa ada seseorang yang melindungiku di belakangku, apa yang mereka takuti. Aku jangan berpikir mereka berani bertindak gegabah. Dong. Yuyuan sedikit mengernyit dan berkata, kalau begitu, mari kita berhenti melakukan apapun dan gunakan kekuatan orang di belakangmu untuk membunuhnya. Wajah Wu Yun sedikit berubah. Jika dia bisa bunuh dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Pergi. Dan bunuh. Tapi dari mana datangnya penggarap alam transformasi ilahi di belakangnya? Jelas itu adalah burung botak ini. Meskipun cakar ilahi kekosongan burung botak dapat menghasilkan aura yang sebanding dengan seorang kultivator di alam transformasi dewa, paling banter ia dapat mengintimidasi Sue Linglong. Jika Anda ingin membunuhnya, saya khawatir itu masih kurang dari sasaran. Tapi Wu Yun tahu untuk tidak membunuh, tapi yang lain tidak berpikir demikian. Dengan kata lain, kecuali Wu Yun, semua orang yang dipimpin oleh Sue Linglong, termasuk Dong Yuyuan, sekarang percaya bahwa ada seorang kultivator alam ilahi di belakang Wu Yun. Termasuk Sue Linglong, selama Wu Yun tidak membiarkan burung botak itu terekspos pasti akan memberikan efek jera yang cukup. Tidak peduli betapa gilanya Sue Linglong, dia pasti tidak cukup percaya diri untuk melawan seorang praktisi inkarnasi. Rencana Wu Yun saat ini adalah membiarkan burung botak itu bersembunyi ketika saatnya tiba, dan langsung menggunakan dua gerakan Void Divine Claw untuk melihat apakah dia dapat langsung mengejutkan Sue Linglong dan membuatnya menyerahkan inti spiritualnya. Wu Yun sudah tidak puas lagi dengan merebutnya dari adik Sue Linglong, jika ingin merebutnya, ia akan merebutnya dari tangan Sue Linglong. Kalau ditekan untung, kalau tidak bisa ditekan bukan rugi. Paling buruk, hal itu akan membuatnya takut. Singkatnya, ini adalah bisnis yang menjamin keuntungan tanpa kehilangan uang, dan bahkan dapat melindungi modal dalam kondisi terburuk. Melihat Wu Yun tidak berbicara lama, Dong Yuyuan tidak tahu apa yang dipikirkan Wu Yun, jadi dia bertanya dengan suara rendah, aku ingin tahu guru mana di akademi yang dikirim oleh wakil dekan untuk melindungimu secara diam-diam kali ini. Sejauh yang saya tahu, seluruh akademi seni bela diri telah mencapai tidak lebih dari 10 orang yang telah berkultivasi di bidang transformasi. Saya tidak tahu. Yah, karena kami diam-diam melindunginya, bukankah itu melanggar aturan jika aku menjelaskannya? Wu Yun langsung menghentikan Dong Yuyuan untuk melanjutkan. Dan Dong Yuyuan juga tahu bahwa dia kehilangan kesabaran dan terlihat malu. Kemudian, Wu Yun mengambil keadaan pikiran spiritual dari orang yang dibunuh oleh Dong Yuyuan. Biarkan Dong Yuyuan menunggunya di tempatnya, sementara dia memimpin burung botak itu ke belakang. Dia mengatakan bahwa dia akan mendiskusikannya dengan orang yang diam-diam dia lindungi. Dong Yuyuan mengerti dan tidak mengikuti. Kemudian, Wu Yun memilih tempat yang relatif terpencil, memberitahu burung botak tentang pengaturannya, dan menyuruhnya untuk mematuhi instruksinya. Yang paling penting adalah jangan pernah mengungkapkan identitas Anda. Jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Setelah semuanya beres, Wu Yun kembali ke tempat Dong Yuyuan berada dan menghilangkan kondisi pikiran spiritual.
Jejak energi spiritual disuntikkan ke dalamnya, dan penampilan Manik Sue Linglong perlahan-lahan muncul. Bab 348 Kejutan Langsung. Wu Yun, ini kamu lagi. Di cermin, gigi kertakan Sue Linglong muncul. Kemarahan di matanya sepertinya cukup untuk membakar Wu Yun hingga menjadi kehampaan. Kita bertemu lagi, idiot. Wu Yun tidak pernah ragu untuk menghina dan mengejek Sue Linglong. Apakah kamu tidak ingin menemukanku? Ayolah, kakek tidak akan lari kali ini. Dia akan menunggumu di sini. Wu Yun, tunggu saja aku. Jangan biarkan aku melihatmu. Jangan berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu. Aku tidak peduli siapa yang dikirim wakil dekan untuk melindungimu. Jika kamu membuatku kesal, Sue Linglong, kamu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Setelah mengatakan ini, sosok Sue Linglong menghilang di dalam cermin dalam sekejap. Wu Yun juga mengesampingkan kondisi pikiran spiritual di tangannya dan menunggu kedatangan Sue Linglong. Dong Yuyuan juga sangat percaya diri, tetapi dia tidak tahu bahwa yang disebut kultivator alam dewa di belakang Wu Yun sebenarnya hanyalah burung botak. Dia bahkan tidak mengetahui pikiran Wu Yun yang sebenarnya, berpikir bahwa Wu Yun telah memikat Sue Linglong selama ini dan bersiap untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Tidak lama kemudian, hanya suara gemuruh Sue Linglong yang terdengar tidak jauh. Yang terjadi selanjutnya adalah nafas dingin dan marah. Orang yang datang tidak lain adalah Sue Linglong. Datang begitu cepat, awalnya dia pasti tidak terlalu jauh dari sini. Ketika dia melihat Wu Yun dan Dong Yuyuan, dia langsung marah, tetapi dia tidak langsung menuju ke arah mereka. Tentu saja, meski dikatakan sombong, ia tetap memiliki beberapa pantangan di hatinya dan tidak berani bertindak gegabah. Saya melihatnya berdiri 100 meter jauhnya, menunjuk mereka berdua, dan meraung, Wu Yun, Dong Yuyuan, kamu telah membunuh begitu banyak orang Sue Linglongku, dan hutang ini akan dibayar dengan darahmu. Wu Yun memiliki senyuman di wajahnya. Mencibir. Dia begitu mudahnya jatuh ke dalam umpan, dan dia sepertinya membencinya sampai batas tertentu. Dong Yuyuan di sebelahnya pernah terluka parah oleh Sue Linglong sebelumnya, dan sekarang dia diliputi amarah saat mereka bertemu. Dia langsung berdiri dan berkata, Wu Yun, jangan bicara omong kosong padanya. Aku akan menahannya. Kamu meminta senior di belakangmu untuk keluar langsung dan membunuhnya sebelum berbicara. Setelah mengatakan ini, Wu Yun bahkan tidak mengizinkan Wu Yun menjelaskan, dan dia langsung menghampirinya. Linglong bergegas. Mendekat dengan darah menetes dari matanya. Dong Yuyuan tidak mengetahui pengaturan Wu Yun dan berpikir dia 100% yakin. Wu Yun diam-diam berkata buruk, sudah terlambat untuk menghentikannya. Tapi dari mana seniornya berasal? Jelas itu hanya burung botak di alam Tianwu, dan dia tidak boleh membiarkannya muncul. Begitu dia muncul, seluruh rencana akan langsung terganggu. Ketika keadaan sampai pada titik ini, kami tidak punya pilihan selain mengambil keputusan. Di sana, Dong Yuyuan sudah bertarung dengan Sue Linglong. Tetapi bahkan jika Sue Linglong tidak menggunakan teknik pembunuhan naga laut darah, dia masih lebih kuat dari Dong Yuyuan. Setelah beberapa gerakan, dia memaksa Dong Yuyuan mundur dan berkata dengan dingin, Dong Yuyuan, aku menyelamatkan hidupmu terakhir kali, tapi kali ini aku datang untuk membunuhmu. Tapi Wu Yun menemukan bahwa Linglong yang berdarah ini sedang melawan Dong Yuyuan. Di saat yang sama, matanya selalu waspada terhadap sekelilingnya. Terlebih lagi, teknik pembunuhan naga laut darah miliknya belum pernah digunakan. Agaknya, dia menjaga orang-orang di belakang Wu Yun untuk mencegah serangan diam-diam. Saat ini, Dong Yuyuan juga mengalihkan perhatiannya ke Wu Yun. Pandangan itu sepertinya bertanya pada Wu Yun mengapa dia masih tidak membiarkan seniornya mengambil tindakan. Wu Yun sedikit mengernyit. Bagaimanapun, karena kita telah mencapai titik ini, mari kita lakukan. Jika tidak, Dong Yuyuan akan terluka lagi. Dengan menjentikkan jarinya,
burung botak yang berada tak jauh dari situ langsung mengambil pesanan. Tanpa terlihat, langsung serang dengan Void Divine Claw. Saya melihat langit dan bumi berubah warna, dan cakar raksasa muncul dari awan. Selama pertempuran, Dong Yuyuan dan Sue Linglong sama-sama merasakan aura menakutkan ini pada saat yang bersamaan. Dong Yuyuan berkata dengan penuh semangat, akhirnya tiba. Namun, wajah Sue Linglong jelek, dengan perasaan yang sama dan aura menakutkan yang sama. Aura inilah yang memaksanya pergi terakhir kali. Terlebih lagi, kali ini, cakar raksasa yang menakutkan ini lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Brengsek, benar saja, nafas yang sama terjadi 3 kali. Memang wakil dekan yang mengirim seseorang untuk melindunginya. Boom! Cakar raksasa itu hancur. Meskipun Sue Linglong dan Dong Yuyuan sangat dekat satu sama lain. Tapi karena Balbert sengaja mengontrol intensitasnya, Dong Yuyuan tidak terpengaruh. Tapi Sue Linglong sangat menderita, meskipun dia mengelak dengan seluruh kekuatannya, dia juga menggunakan teknik pembunuhan naga laut darah tepat waktu. Namun jurus Void Divine Claw milik Balbert bisa dikatakan sebanding dengan serangan dari seorang kultivator di alam transformasi dewa. Bagaimana dia bisa bersaing? Jika dia bisa menghindarinya, dia akan aman, tapi jika dia tidak bisa menghindarinya, hasilnya tidak pasti. Dia bisa saja melarikan diri, tetapi karena dia ditahan oleh Dong Yuyuan sejenak, mustahil untuk melarikan diri secara utuh saat ini. Ledakan. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan aura menakutkan tiba-tiba menyapu. Pepohonan di sekitarnya hanyut. Banyak pohon dengan diameter lebih kecil langsung ditebang di bagian pinggang. Di sekitar lubang raksasa, banyak retakan besar juga terguncang. Debu beterbangan dan kerikil ada di mana-mana. Dong Yuyuan diam-diam ketakutan. Jika pukulan itu menimpanya sekarang, dia pasti sudah berubah menjadi daging cincang sekarang. Tapi mata Wu Yun langsung menyapu ke dalam lubang besar, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tentu saja, tidak ada mayat yang berdarah. Mendongak, dia melihat Sue Linglong tampak sedikit malu di samping lubang besar, dengan noda darah menggantung di sudut mulutnya. Namun, sepertinya cederanya tidak terlalu serius. Tapi semua ini sudah sesuai ekspektasi Wu Yun. Void Divine Claw barusan tidak mengenai Sue Linglong, dia hanya terluka setelahnya. Orang yang paling terkejut adalah Dong Yuyuan, yang menatap Sue Linglong dengan wajah terkejut. Dia mengira Sue Linglong pasti akan mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya terluka. Wajah Sue Linglong juga sedikit jelek, menatap lubang mengerikan di depannya, dengan sedikit ketakutan muncul di matanya dari waktu ke waktu. Dia diam-diam berpikir bahwa dia harus berlari cepat, kalau tidak, dia mungkin akan menjadi genangan daging cincang. Pada saat ini, Dong Yuyuan terdengar berteriak, "Wu Yun, aku akan menahannya, dan kamu membiarkan senior menyerang lagi." Begitu dia selesai berbicara, Dong Yuyuan menerkamnya lagi. Meskipun Sue Linglong terluka, sekarang teknik pembunuhan naga laut darah telah digunakan, secara alami lebih dari cukup untuk menangani Dong Yuyuan. Tapi dia tidak memilih untuk mengambil tindakan. Setelah memaksa Dong Yuyuan kembali dengan satu gerakan, dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Ketika Wu Yun melihatnya, dia mengira itu masalah besar. Yang paling dia takuti adalah Sue Linglong memilih baja yang keras. Begitu baja itu menjadi keras, selama burung botak itu memukulnya 3 kali dan gagal melukainya, semuanya akan sia-sia. Namun saat ini, Sue Linglong sebenarnya ingin melarikan diri, yang kebetulan sesuai dengan keinginan Wu Yun. Kalau dia lari berarti dia takut. Karena dia takut, dia akan menyerang lagi dan langsung menekannya. Faktanya, ketakutan Sue Linglong tidak dapat dipisahkan dari Dong Yuyuan. Sue Linglong mengetahui kesenjangan antara Dong Yuyuan dan dirinya sendiri. Tapi saat ini, Dong Yuyuan menyerangnya dengan begitu berani dan tanpa keraguan, dia jelas sudah bersiap dengan baik. Satu lagi jentikan jari yang lembut.
Burung botak itu sekali lagi menggunakan Void Divine Claw dan jatuh dari langit. Terlebih lagi, kali ini Wu Yun menatap burung botak itu, menyebabkannya hanya menghalangi mundurnya Sue Linglong. Bahkan jika itu mengenai Sue Linglong, itu tidak dapat membunuhnya. Hanya menghalangi jalannya dan kemudian menekannya dengan kata-kata pasti akan menimbulkan efek yang tidak terduga. Bab 349 ini disebut pulang ke rumah dengan muatan penuh. Selama pertahanan psikologis Sue Linglong rusak, bukankah inti spiritual di tangannya masih dalam jangkauan? Sue Linglong berbalik dan hendak melarikan diri, ketika cakar raksasa di kehampaan tiba dalam sekejap mata. Momentum yang luar biasa langsung menghalangi jalan Sue Linglong. Dipaksa, dia hanya bisa mundur. Jika kamu terus bergerak maju, kamu pasti akan mati. Ledakan. Sue Linglong baru saja menghindar, dan Void Divine Claw langsung meledakkan lubang besar yang dalam ke tanah, yang sangat mengejutkan. Sue Linglong berbalik, menatap Dong Yuyuan, lalu menatap Wu Yun. Meski matanya penuh amarah, dia tidak berani mengambil tindakan lagi. Dia menarik seni pembantaian naga laut darah ke dalam tubuhnya, memandang Wu Yun, dan berkata, "Wu Yun, apa yang kamu inginkan? Saya menyarankan kamu untuk tidak terlalu banyak menindas orang lain. Wakil Presiden melindungimu, tapi aku, Linglong Lembah, sama sekali tidak mudah untuk dikacaukan." Ah ya. Ah. Wu Yun tersenyum tipis, dia sudah mencapai titik ini, dan sepertinya dia hampir mendekati kehancuran total pertahanan psikologis Sue Linglong. Selama dia terus menekan momentumnya, dia pasti akan pingsan. Berkata, "Bagaimana menurut saya, Anda masih tidak dapat melihatnya?" Sangat sederhana, seperti yang Anda katakan, setidaknya ada seorang kultivator alam transformasi roh yang membantu saya secara diam-diam, dan 2 pukulan tadi adalah bukti terbaik. Saya yakin Anda juga dapat melihatnya. Dia keluar, dia tidak ingin membunuh Anda. Saya hanya punya satu permintaan, serahkan semua inti spiritual di tangan Anda. Jika tidak, bahkan jika saya membunuh Anda, saya tidak akan melakukannya dapat menemukan bukti apapun, bukan? Wu Yun menahan setiap kata. Sangat berlumuran darah. Dari segi momentum, Wu Yun sudah menang. Benar saja, sedikit kepanikan muncul di mata Sue Linglong, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya. Berpura-pura menghina, dia berkata, hanya karena kamu menginginkan inti spiritualku, itu hanya mimpi." Wu Yun tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akui ini, tetapi orang di belakang aku, kamu, aku tidak mampu menyinggung perasaannya." Ekspresi Sue Linglong sedikit berubah, dia melihat sekeliling tanpa sadar, dan akhirnya mengembalikan pandangannya ke Wu Yun. Dia sepertinya ingin mengumpat dengan marah, tapi dia menahannya karena pantangannya. "Ah Wu Yun, jangan mendorong orang terlalu keras." "Ah." Sue Linglong mengertakkan gigi dan berkata. Wu Yun tersenyum ringan dan berkata, "Sejujurnya, saya adalah tipe orang yang mendorong orang terlalu keras. Dengan kata lain, jika saya tidak mendorong Anda mungkin yang mendorong saya. Semua fakta bersifat relatif, bukan?" Pada titik ini, mata Wu Yun tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, "Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, serahkan atau mati." Dia melihat kepanikan samar yang melintas di wajah Sue Linglong. Saat ini, Wu Yun merasa lega tanpa alasan. Belum lama ini, Sue Linglong masih mengancamnya dengan sikap ini, namun kini semuanya terbalik. Satu-satunya penyesalan adalah saya tidak bisa membunuh orang ini. Jika dia bisa membunuhnya, Wu Yun bahkan ingin membuat 2 lubang besar di tubuhnya dan perlahan-lahan mengeluarkan darahnya sampai mati, yang membuatmu sangat gila. Sayangnya burung botak tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat. Kemarahan dan kepanikan di mata Sue Linglong saling terkait, dan pada akhirnya, kemarahan akhirnya mengambil alih. Sue Linglong meraung dengan marah dan berkata, "Wu Yun, jika Anda menginginkan inti spiritual saya, biarkan penggarap alam transformasi keluar dan beritahu saya secara langsung bahwa Anda tidak memenuhi syarat." Wu Yun diam-diam berkata,
oh tidak, ini Sue Linglong. Seharusnya sangat licik. Tapi sekarang kita akhirnya mencapai titik ini, dan akhirnya menekan Sue Linglong ini, tapi di mana kita bisa menemukan kultivator seperti itu di alam dewa? Dong Yuyuan di samping juga berkata, Wu Yun, biarkan seniornya keluar dan mengakhiri hidupnya secara langsung, jadi kamu tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Wu Yun sedikit mengangguk dan tidak menjawabnya. Kemudian dia berpikir sejenak dan berkata, Sue Linglong, karena dia pasti punya alasan untuk tidak muncul, jika dia tidak membunuhmu, dia pasti akan memberimu sedikit masalah di lembah Linglong, tetapi jika kamu bersikeras memprovokasi, itu sama saja dengan mencari kematian. Luo, dengan suara dingin, berkata, jangan mencoba melakukan gerakan kecil apapun, dia mengawasimu sepanjang waktu. Begitu. Kata-kata ini keluar, Wu Yun juga membuat pertaruhan terakhirnya. Matanya sedikit berubah, dan cahaya keemasan samar muncul di pupilnya. Ini adalah teknik pupil ketiga yang dihasilkan setelah perpaduan Dongyu Demon Pupil dan Blue Eyes Golden Pupil. Cahaya ilahi yang menghancurkan dunia. Namun, dengan kemampuan Wu Yun saat ini, dia masih belum mampu menyebabkan kerusakan besar pada Sue Linglong, tapi itu pasti akan membuat Sue Linglong merasa tidak nyaman, seolah-olah dia sedang ditatap oleh jutaan pasang mata pembunuh. Benar saja, ketika teknik mata dewa penghancur dunia Wu Yun menyinari Sue Linglong segera menjadi sangat tidak nyaman, dan kepanikan di matanya menjadi semakin intens. Matanya bergerak-gerak, seolah sedang mencari sesuatu. Tapi mengingat kemampuannya, bagaimana dia bisa tahu bahwa Wu Yun sedang menatapnya dengan teknik murid iblis penghancur dunia? Dia salah mengira bahwa kultivator alam transformasi ilahi yang bersembunyi di kegelapan sedang menatapnya. Terlebih lagi, dalam hati Sue Linglong, bisa melihatnya hanya dengan satu tatapan membuat seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Pria dalam kegelapan ini mungkin telah mencapai setidaknya tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Dia mempunyai kekuatan untuk menghancurkan atau bahkan membunuhnya secara instan. Wu Yun dapat melihat ekspresi Sue Linglong dan tahu bahwa waktunya telah tiba. Tiba-tiba dia berbicara dan berkata, Sue Linglong, sekarang adalah tenggat waktu terakhirmu, kamu harus memutuskan kemana harus pergi. Sue Linglong benar-benar tidak nyaman ditatap oleh cahaya ilahi yang menghancurkan dunia ini. Pertahanan psikologisnya perlahan-lahan runtuh. Pada saat terakhir, Wu Yun tiba-tiba mengaktifkan cahaya ilahi penghancur dunia secara ekstrim. Dan pertahanan psikologis Sue Linglong benar-benar runtuh. Akhirnya, dalam menghadapi martabat dan kehidupan, ia memilih hidup. Dia tidak berjudi, dan dia tidak berani berjudi. Sekali dia membuat taruhan yang salah, hidupnya akan tetap di sini selamanya. Seperti kata pepatah, tidak perlu khawatir tidak memiliki kayu bakar untuk menjaga perbukitan hijau. Jika kali ini Anda menyisihkan Wu Yun, setelah keluar, Anda harus membiarkan Wu Yun membayar kembali 10 kali atau 100 kali lipat. Saya melihat jari Sue Linglong dengan lembut menyentuh cincin penyimpanan, mengeluarkan cincin penyimpanan lain yang khusus digunakan untuk menyimpan inti spiritual dari cincin penyimpanan, dan melemparkannya ke Wu Yun. Dia berkata dengan dingin, Wu Yun, kamu menang kali ini, dan aku akan memberimu inti spiritual, tapi ingat, inti spiritual ini akan diperoleh dengan hidupmu. Setelah kamu keluar, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku. Dengan kemarahan dan keengganan yang menakutkan, Sue Linglong menghilang ke pegunungan dan hutan yang jauh. Melihat Sue Linglong pergi, Wu Yun perlahan menghela nafas lega. Dia takut dia tidak mampu mengintimidasi Sue Linglong. Void Divine Claw milik Balber telah digunakan 2 kali, dan tidak dapat digunakan lagi. Dan Wu Yun tahu betul bahwa Void Divine Claw tidak akan pernah bisa membunuh Sue Linglong yang telah dipersiapkan. Tapi ini adalah hasil terbaik. Dia tidak hanya memaksa Sue Linglong pergi, tapi dia juga menipu inti spiritualnya. Itu sangat memuaskan. Adapun kata-kata Sue Linglong bahwa dia akan dipotong-potong setelah terungkap, Wu Yun hanya mendengarkan.
Bahkan jika dia tidak mencuri inti rohaninya hari ini, dia pasti akan memotong dirinya sendiri menjadi beberapa bagian. Perseteruan di antara mereka sudah lama terjadi, lagi pula hidup dan mati adalah pertarungan, mari kita bicarakan setelah pacaran. Saat ini, Dong Yuyuan datang dengan ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya? Orang ini pasti akan menjadi ancaman besar jika kamu mempertahankannya. Bab 350, Area Alam Transformasi Dewa, Teror Para Talenta Terbaik. Wu Yun tersenyum sedikit, dengan sedikit kepahitan muncul di matanya, dan berpikir, jika kamu bisa membunuhku, maukah kamu membunuhku? Tapi dia berkata, tidak masalah. Jika kamu membunuhnya, kakak laki-lakinya Sue Zuzu akan datang untuk membalas dendam. Mari kita simpan untuk saat ini dan membicarakannya setelah kita keluar. Dong Yuyuan mengangguk sedikit, seolah-olah ini memang benar demikian. Lalu dia melihat ke samping Wu Yun dan bertanya, tidak, di mana burung botak itu? Kenapa kamu belum melihatnya sekarang? Wu Yun diam-diam terkejut dan segera mengganti topik pembicaraan. Akan lebih baik jika burung botak itu tidak diekspos. Untuk saat ini. Orang itu takut mati dan hanya bersembunyi. Ngomong-ngomong, sekarang inti spiritual di tangan Sue Linglong telah diperoleh, kita tidak perlu terus berburu. Bagaimana? Ayo berbagi setengahnya denganmu, kata Dong Yuyuan. Melambaikan tangannya, dia berkata, tidak perlu, ambil saja. Meskipun saya tidak memiliki banyak inti spiritual di tangan saya, bukan masalah besar untuk maju ke babak kedua. Wu Yun adalah tidak sopan dan memasukkan semuanya ke dalam ring penyimpanannya. Hal-hal terjadi di sini, dan inti spiritual yang diambil oleh kedua orang tersebut juga memenuhi standar kelulusan penilaian putaran pertama. Masih ada 5 hari tersisa sebelum penilaian berakhir. Selama 5 hari ini, mereka bebas. Wu Yun tidak lagi berjalan bersama Dong Yuyuan, dan keduanya berpisah. Dong Yuyuan berjalan langsung ke area alam Tianwu, mengatakan bahwa area alam Tianzun terlalu berbahaya selain Sue Linglong. Ada beberapa makhluk yang lebih menakutkan daripada Sue Linglong yang tidak muncul. Sebelum pergi, dia meminta Wu Yun pergi ke wilayah alam Tianwu untuk berlindung, dan memperingatkan Wu Yun untuk berhati-hati. Wu Yun mengucapkan terima kasih. Sebenarnya Wu Yun juga ingin mengunjungi kawasan alam Tianwu. Seperti yang dikatakan Dong Yuyuan, di sana lebih aman. Tapi mencari keselamatan bukanlah gaya Wu Yun, bahaya yang menantang adalah kekeras-kepalaannya. Setelah Dong Yuyuan pergi, Wu Yun pertama-tama dengan kasar mengetuk inti spiritual di cincin penyimpanan yang diberikan oleh Sue Linglong. Teman-teman, banyak sekali yang padat hingga membentuk gunung kecil. Wu Yun tidak memberikan rinciannya, tapi yang pasti tidak ada masalah dalam promosi. Kemudian dia memimpin burung botak itu dan terus berjalan lebih jauh ke dalam wilayah alam Tianzun. Sepanjang jalan, dia teringat akan pohon anggur kunlun yang dibawa oleh Balbert untuk dia temukan sebelumnya. Wu Yun bertanya pada burung berambut botak, kamu mengatakan bahwa kamu, binatang yang agung, memiliki perasaan unik akan harta karun khusus di beberapa gunung. Burung berambut botak memutar matanya ke arahnya dan berkata, itu wajar. Wu Yun tiba-tiba iseng, dia berkata, kalau begitu, bawalah aku untuk menemukannya. Burung botak itu memutar matanya lagi dan berkata, apakah menurutmu harta surga dan bumi ini adalah rumput liar? Mereka ada di mana-mana. Selain itu, tempat ini diblokir oleh segel itu. Anda tidak bisa masuk dari luar dan Anda tidak bisa keluar dari dalam. Hal yang sama berlaku untuk harta alam dan bumi. Pohon anggur kunlun berusia 200 tahun itu hanya karena kamu cukup beruntung bertemu denganku. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah menemukannya di kehidupanmu selanjutnya. Wu Yun mengerucutkan bibirnya dan berkata, bagaimana dengan tempat lain? Burung botak itu kembali menatap Wu Yun, menamparkan bibirnya, dan berkata, tentu saja ada mereka di luar. Saat kau mengajakku keluar,
aku tahu tempat yang bagus. Datanglah ke sana, aku akan mengantarmu ke sana saat waktunya tiba. Wu Yun mengangguk. Lalu menyentuh kepala burung botak itu dan berkata, oke, kamu memang saudara burungku yang baik. Masih ada 5 hari lagi, jadi Wu Yun memikirkan cara untuk kembali. Bosan, tiba-tiba dia punya keinginan dan berkata, botak tua, apakah kamu ingin pergi ke area alam transformasi dewa? Balbert langsung tertarik. Begitu mereka cocok, satu orang dan satu burung mempercepat langkah mereka dan berlari menuju area alam transformasi dewa. Tiba di area Dehuasen Realm adalah perasaan yang benar-benar berbeda. Meski pemandangan sekitarnya tidak jauh berbeda, namun perasaannya tak terlukiskan. Seolah-olah seluruh tubuh selalu tertekan oleh aura yang sangat besar, meski tidak disengaja. Namun semakin banyak aura semacam ini terungkap secara tidak sengaja, semakin menakutkannya. Semua monster di sini berada di alam transformasi dewa, mulai dari alam transformasi dewa tingkat pertama hingga alam transformasi dewa tingkat 9. Jenis aura yang tampaknya mereka miliki membuat Wu Yun, seorang kultivator di alam Tianwu tingkat 8, merasa tidak nyaman di mana-mana. Namun, melihat burung botak di samping, ia hanya berada di alam Tianwu tingkat 9. Tapi mungkin karena garis keturunannya, ia terlihat sangat santai dan tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Orang ini juga aneh, sepertinya sekuat apapun lawannya, dia hanyalah anak kecil di matanya. Mereka terus masuk lebih dalam untuk beberapa saat, dan perasaan tertekan di hati Wu Yun menjadi semakin berat. Perasaan itu membuatnya merinding. Kalau dipikir-pikir, lebih baik pergi. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya dia datangi dengan kultivasinya saat ini. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar raungan maniak datang dari jauh. Hal ini membuat Wu Yun yang hendak pergi merasa penasaran di dalam hatinya. Mengikuti suara itu dan berjalan mendekat. Tetapi saya melihat seorang pemuda berkelahi dengan kadal tulang bertanduk satu yang telah mencapai alam transformasi ilahi tingkat kedua. Pemuda Wu Yun ini juga pernah bertemu satu kali, dia adalah orang eselon 1 di tim Dong Yuyuan. Fu Haiseng dari Fusengmen. Meskipun tingkat kultivasi orang ini berada di alam Tianzun tingkat 9, karena keterampilan uniknya dalam kultivasi, ia mampu melompati level tersebut dan membunuh monster tingkat pertama dari alam dewa transformasi. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia saat ini sedang bertarung dengan binatang dewa 2 tingkat. Meskipun kekuatan tempur kadal tulang bertanduk satu ini relatif rendah di antara monster di alam dewa, mereka harus mengakui bahwa bakat Fu Haiseng dan keterampilan Fu Sengyi-nya sangat menakutkan. Sepertinya mereka sudah lama bertarung, dan tubuh kadal bercula satu itu sudah dipenuhi banyak luka dengan berbagai ukuran. Meskipun Fu Haiseng sedikit kehabisan nafas, dia tidak terluka. Wu Yun merasa bahwa orang ini agak menakutkan. Dengan tingkat budidaya alam Tianzun tingkat 9, dengan bonus Fu Seng, ia mampu melawan kadal tulang bertanduk satu dari alam dewa tingkat kedua tanpa menderita cedera apapun. Ini menunjukkan betapa menakutkannya orang ini. Bahkan Wu Yun tidak yakin. Ketika budidayanya mencapai alam Tianzun tingkat 9, dia akan memiliki semua kartu trufnya kecuali artefak. Menghadapi monster dengan alam transformasi ilahi tingkat kedua, dia mungkin tidak dapat melakukannya ini. Benar saja, tidak hanya Wu Yun, tetapi bahkan burung botak di sampingnya bergumam dengan suara rendah, orang ini sangat kuat. Mata Wu Yun bergerak-gerak. Dia tahu betul kesombongan burung botak itu, dan dia bisa membuat burung botak. Mungkin hanya sedikit orang yang mengatakan hal ini. Saya ingat 5 orang di eselon 1 tim pelatihan mereka yang disebutkan Dong Yuyuan sebelumnya. Fu Haiseng bisa melakukan ini. 5 lainnya mungkin hampir sama. Jenius terbaik di benua timur memang terlalu kuat. Wu Yunro ingin bangkit dari para jenius yang menakutkan di benua timur menjadi jenius di benua selatan dan membuat mereka memandang benua selatan dengan pandangan baru. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada perselisihan dengan orang-orang menakutkan ini di masa depan.
Memikirkannya saja membuatku pusing, itu sangat sulit. Sementara Wu Yun ragu-ragu. Melihat pertempuran akan segera berakhir, Fu Haisheng memenggal kepala kadal bertanduk satu itu dengan pedang. Setelah mengambil inti spiritual kadal tulang bertanduk satu, Fu Haisheng mengatur pernapasannya untuk beberapa saat dan segera menghilang di kejauhan. Tepat ketika Wu Yun hendak berbalik dan pergi. Tiba-tiba, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, aku merasakan nafas yang tidak enak datang dari belakang. Burung botak juga yang pertama menyadari bahayanya. Sambil menangis, Wu Yun sebenarnya terlindungi di belakangnya. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.